Sorotan publik terhadap langkah Ressa Rizky Rosano yang menggugat dan meminta pengakuan dari Denada, kini berbalik menguak sisi lain dari masa lalunya. Di tengah ramainya perbincangan soal status anak, muncul fakta bahwa Ressa ternyata pernah menikah dan memiliki seorang anak dari pernikahan tersebut. Informasi ini disampaikan oleh mantan istrinya, Dini Kurnia, yang mengungkap bahwa hubungan mereka memang sah dan terjadi sekitar tahun 2021 hingga 2022, setelah keduanya menjalin kedekatan sejak masih duduk di bangku SMA pada 2018. Meski pernikahan itu telah berakhir, pengakuan ini langsung memantik reaksi luas dari publik. Dini memilih tak membeberkan detail perceraian, namun menyoroti soal tanggung jawab nafkah anak yang disebut tidak berjalan konsisten. Ia mengakui Ressa sempat memberi nafkah, namun berhenti dalam beberapa tahun terakhir tanpa kejelasan. Kini, Dini telah menikah lagi dan fokus membesarkan anaknya sendiri. Pernyataan tersebut memecah opini publik, antara yang meminta Ressa bercermin sebelum menuntut, dan yang menilai masa lalu tak seharusnya menghapus perjuangannya saat ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pas udah diakuin anak, dia sendiri sekarang malah dicari buat ngakuin anak kandungnya dia yang katanya nggak dianggap. Nah loh, nikahnya katanya setahun sama salah satu penyanyi dangdut yang terkenal di daerahnya. Ini gimana konsepnya gitu? Ini kayak mengulang kesalahan dari yang tua. Gimana toh? Aduh, setelah viral jadi anak yang oleh Denada, sosok Reza nih kehidupannya jadi sorotan oleh para netizen. Niat banget ya para netizen Indonesia tuh kalau udah cari fakta. Tapi gue nggak tahu nih artikel ini nih fakta atau cuma hoax ya. Andai kata fakta, apa hubungannya Reza menikah sama Reza cari pengakuan ke ibu kandungnya, ya kan? Ya kalau misalkan Reza menikah, udah pernah menikah dan punya anak satu, dan terus rumah tangganya baik-baik saja atau divorce, dan si Rezanya masih bertanggung jawab, why not? Kenapa harus kita kulik, ya kan? Tapi kalau memang statusnya sama anaknya, berarti buah tuh gak pernah jauh jatuh dari pohonnya. Coba menurut kalian ini hoax atau fakta sih? Tulis di kolom komentar ya. Ya enggak loh, nggak usah ikut-ikut nimbrung, nggak usah sok nimbrung lagi ada masalah gini, bangga diwawancarai wartawan, bangga, iya ya bener lah. Sekarang statusnya lajang, lo boleh berisik, lo boleh ribut kayak Mawa tuh, kalau statusnya masih jadi istrinya Insanu, terus gendaan karo Inara lah, itu pas lah, sudah berpisah kok, kecuali Reza ninggalin kowe. Hah? Tuh, tadi udah di-up tuh. Lu sendiri yang bilang, jangan disangkut pautkan, ya tulisanmu dewe. Nggak usah nimbrung-nimbrung lu. Diam dulu, nggak usah ribut. Kok jadi resol cari panggung, ada apa? Udah bubar ya bubar aja. Udah fokus kehidupan masing-masing. Lu kerja apa? Udah fokus aja. Yang namanya masa lalu ya masa lalu. Kecuali lu bunting kayak emaknya Reza terus ditinggalin sama lakinya, lu mau ribut boleh. Menikah 2021 atau 2022, tahun pernikahan bisa lupa ya, padahal masih baru. Menikah tahun 2021 atau 2022, usia anak 6 tahun. Cara ngitungnya gimana ya? Ya wes lah, setiap orang punya beban masa lalu, punya kesalahan di masa lalu, dan tentunya memiliki masa lalunya masing-masing. Kagak ada manusia yang sempurna, kagak ada manusia tanpa masa lalu, karena pada dasarnya apa yang terjadi di masa kini adalah hasil dari apa yang terjadi di masa lalu. Toh pada akhirnya pernikahan yang sudah dilakukan sudah diakui sama tuh bocah. Keberadaan anak dari pernikahan tersebut pun sudah diakui sama tuh bocah. Case close. Maka mari kembali ke kontekstual utamanya, ke permasalahan utamanya, masalah emak dan anaknya. Udah, kagak usah melebar kemana-mana. Kalaupun ingin dibuat panjang kali lebar sama dengan luas, kelarin dulu pokok permasalahan utamanya. Setelah itu baru urusan yang lainnya diurusi, biar kagak jelimet.
Wadidaw, setelah Reza menyatakan dirinya belum pernah menikah, hal tersebut sontak membuat netizen Indonesia menjerit histeris dan mengklaim Reza sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab. Ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pernyataan itulah yang sesuai untuk Reza saat ini. Reza dan Dini pernah menikah secara agama dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Aldan, yang saat ini diasuh oleh pihak keluarga istri karena Dini sudah berkeluarga kembali. Nah, konon katanya Reza tidak pernah mengunjungi Aldan, bahkan menafkahinya. Wadidaw, meledak gak tuh? Kasihan Reza, jangan sampai anak Anda beberapa tahun kemudian mengalami nasib yang sama dengan apa yang Anda alami saat ini. Nah, sebenarnya mau Anda sudah menikah, mau Anda belum menikah, itu tidak menjadi permasalahannya. Yang penting kejujuran fakta. Seluruh Indonesia Raya sudah sangat simpati dengan Anda, ya. Kenapa Anda tidak bisa mengakui satu hal tersebut? Ya, hal tersebut juga tidak bisa diakui oleh ibu Anda, ya, beberapa tahun yang lalu. Tapi ingat sayang, ya, fakta tidak bisa diedit, jejak digital tidak bisa dihilangkan. Jejak digital saat ini bukan hanya tersorot media TV, ya, seluruh aplikasi itu adalah jejak digital yang sangat pasti. Apalagi CCTV tetangga sangat berpengaruh, ya. Seluruh Banyuwangi mengetahui pernikahan tersebut. Kenapa Anda harus tidak mengakui jika Anda memiliki Aldan? Oke, wadidaw, kasihan sekali. Sedih banget guys. Padahal udah dapat banget, ya, pencitraannya semua udah dapat, feel-nya semua udah dapat. Cuma satu hal, gak mengakui anaknya, sama seperti emaknya. Aduh. Wadidaw, maling teriak maling, katanya anak soleh, anak ya, semua artis-artis, ya, dari Screenshot, semua mafia-mafia Screenshot, dan podcast-podcast yang isinya penipuan, kan? Podcast penipuan, isinya perlendiran, koruptor. Kamu harus dengerin podcastnya Denny Sumarekon itu. Apaan podcast isinya orang nipu? Halo, sekarang maling teriak maling. Ternyata dia juga cerotbay, tidak bertanggung jawab. Sekarang muncul, ya, bininya, anaknya. Keluarga macam apa sih ini? Ini settingan blunder kan, yang tadinya mau aji mumpung settingan untuk cari pamor, keluar gerombolan karena sutradaranya nggak pinter. Coba kalau sutradaranya orang India lebih pinter, berhubung sutradaranya orang lokal makan belatung gratis, akhirnya blunder. Mau taruh di muka di mana, say? Mukanya mau taruh di pantat. Halo, masih berani muncul jualan live, ya? Masih berani muncul di podcast jual tangisan Bombay, tangisan busuk. Dari awal sudah bilang nih settingan kan, dari ini gerombolan orang tidak bertanggung jawab. Sekarang kalian menyesal kan? Aku unfollow Om Bule tidak punya hati. Aku gak setuju, pret. Lo rugi gak follow gue, karena mau artis, mau podcast, mereka berusaha bodohin kamu. Aku satu-satunya yang hanya mencerdaskan kamu, dan terbukti. Apakah Om Bule pernah salah di dalam meramalkan sesuatu? Tidak, karena gue pakai otak, gak pakai pantat kayak kalian.